Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mereview dari 5 alat yang memanfaatkan konsep fisika dalam penangkapan ikan. Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan TPI Angkatan 60 Kampus Tegal. Pendahuluan. Latar belakang alat yang memanfaatkan konsep fisika dalam dunia penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan memerlukan alat yang efisien untuk menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa merusak ekosistem. Dalam perkembangannya, berbagai alat tangkap memanfaatkan konsep fisika untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan hasil tangkapan. Konsep seperti hidrodinamika, akustik, dan mekanika diterapkan dalam perancangan alat tangkap modern. Dengan memanfaatkan konsep fisika, alat tangkap menjadi lebih efektif, ramah lingkungan, dan mendukung keberlanjutan perikanan. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan alat yang memanfaatkan konsep fisika dalam dunia penangkapan ikan meningkatkan efisiensi penangkapan. Alat dirancang untuk menangkap ikan lebih cepat dan dalam jumlah besar dengan tenaga waktu yang minimal. Mengoptimalkan teknologi deteksi menggunakan konsep akustik untuk mendeteksi lokasi ikan secara akurat, sehingga meminimalkan upaya yang tidak perlu, mengurangi kerusakan ekosistem. Desain alat berbasis hidrodinamika membantu meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, seperti kerusakan terumbu karang atau tangkapan ikan yang tidak diinginkan. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Konsep mekanika diterapkan untuk mendukung pengoperasian alat yang lebih aman dan ergonomis bagi nelayan. Mendukung keberlanjutan perikanan dengan alat yang efektif dan ramah lingkungan. Penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjaga populasi ikan dan ekosistem perairan. Pemanfaatan konsep fisika dalam alat tangkap bertujuan untuk menciptakan praktik perikanan yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. 3. Manfaat alat penangkapan ikan yang memanfaatkan konsep fisika. 1. Efisiensi energi. Alat tangkap modern yang dirancang dengan prinsip hidrodinamika seperti jaring pukat tarik mengurangi hambatan air sehingga kapal nelayan dapat menghemat bahan bakar selama operasi. 2. Pengoptimalan teknologi akustik. Teknologi sonar berbasis akustik memungkinkan pendeteksian gerombolan ikan hingga kedalaman tertentu, membantu nelayan menangkap ikan pada waktu dan lokasi yang tepat. 3. Mengurangi kerugian tangkapan ikan. Alat seperti fish aggregating device memanfaatkan prinsip fisika untuk menarik dan ke lokasi tertentu, memudahkan pengumpulan tangkapan tanpa pemborosan. 5. Peningkatan kualitas ikan tangkapan. Alat berbasis fisika seperti pendinginan berbantuan termodinamika menjaga kesegaran ikan selama proses penangkapan hingga tiba di darat. Dua, AC. Berikut fungsi utama AC pada kapal. Meningkatkan kenyamanan, mengontrol kelembapan udara, menjaga kesehatan, menyaring udara, menjaga peralatan dan sistem kapal, meningkatkan produktivitas kru, mengurangi stres dan kelelahan, meningkatkan kualitas tidur, melindungi peralatan elektronik, meningkatkan keselamatan kapal. B. Gambar alat dan bagian-bagiannya. Bagian sistem AC kapal. Komponen utama: 1. Kompresor, 2. kondensor, 3. evaporator, 4. termostat, 5. kipas, 6. unit dalam, 7. unit luar. Komponen pendukung: 1. penyaring udara, 2. expansion valve, 3. ducting, 4. sistem pengontrol, 5. kontrol kelembapan. Berikut konsep fisika pada sistem pendingin AC kapal.
Prinsip fisika 1. Tekanan dan volume. Hukum Boyle. Tekanan dan volume gas berbanding terbalik. 2. Kalor dan entalpi. Kalor yang dipindahkan ke atau dari sistem. 3. Keseimbangan termal. Suhu yang sama dalam sistem. 4. Konduktivitas termal. Kemampuan material menghantarkan panas. 5. Viskositas. Resistensi fluida terhadap aliran. Komponen sistem. 1. Kompresor mengompresi gas refrigeran. 2. Kondensor melepaskan panas ke lingkungan. 3. Evaporator menyerap panas dari udara. 4. Katup ekspansi mengatur aliran refrigeran. 5. Filter mencegah kerusakan sistem. Proses pendinginan. 1. Pengembunan cairan refrigeran berubah menjadi gas. 2. Pengeringan menghilangkan kelembapan udara. 3. Pendinginan menurunkan suhu udara. 4. Penghangatan menghangatkan udara. Faktor yang mempengaruhi. 1. Suhu lingkungan. 2. Kelembapan udara. 3. Tekanan atmosfer. 4. Aliran udara. 5. Efisiensi sistem. Cara kerja. Siklus pendinginan. Kompresi meningkatkan tekanan dan suhu refrigeran. 2. Kondensasi mendinginkan refrigeran menjadi cair. 3. Ekspansi menurunkan tekanan dan suhu. 4. Evaporasi menyerap panas berubah menjadi gas. 5. Pengembalian kembali ke kompresor.
jangkar kapal. Untuk kegunaan atau fungsinya, fungsi jangkar adalah untuk mencegah kapal tetap berada pada posisi tertentu di laut, mencegah kapal drift atau bergerak akibat arus atau angin. Berikut gambar alat dan bagian-bagiannya. Berikut bagian utama jangkar. Yang pertama, cangkang jangkar atau anchor stock, bagian panjang dan biasanya berbentuk batang yang menjadi bagian utama dari jangkar. Yang kedua, sayap jangkar atau flux, bagian yang melengkung atau tajam pada ujung jangkar yang berfungsi menancapkan jangkar ke dasar laut agar kapal tetap bertahan. Yang ketiga, layar jangkar atau shank, bagian yang menghubungkan sayap dengan jangkar-jangkar. Yang keempat, palang jangkar, anchor ram, bagian horizontal yang menghubungkan sayap dengan cangkang. Yang kelima, tali atau rantai jangkar atau anchor rod, rantai atau tali yang menghubungkan jangkar dengan kapal. Rantai biasanya lebih kuat dan lebih tahan lama karena menahan beban berat, sedangkan tali lebih fleksibel. Yang terakhir, penyang hingga jangkar, anchor ring, bagian yang berbentuk cincin pada ujung tali atau rantai yang digunakan untuk menghubungkan jangkar dengan kapal atau winch. Prinsip fisika yang digunakan yaitu prinsip dasar, gaya tarik-menarik atau tension untuk menahan kapal. Yang kedua, gaya gesekan antara jangkar dan dasar laut. Yang ketiga, prinsip gravitasi untuk menahan jangkar. Prinsip fisikanya yaitu hukum Newton, aksi reaksi. Yang kedua, hukum gesekan. Yang ketiga, hukum gravitasi universal. Dan cara kerja jangkar kapal bekerja dengan cara diturunkan ke dasar laut, di mana bagian jangkar mencengker. Penutup. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan mengenai berbagai komponen kapal yang sudah direview. Yang pertama, layar kapal. Layar kapal merupakan alat yang sangat penting untuk manuver dan kecepatan kapal yang digerakkan dengan kekuatan angin. Yang kedua, jangkar. Jangkar yaitu berfungsi untuk menahan posisi agar kapal tidak terbawa arus atau angin. Yang ketiga, rudder. Rudder atau kemudi kapal sangat menentukan kemampuan manuver kapal. Yang keempat, AC kapal. Sistem AC memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan kesehatan awak kapal selama pelayaran. Saran yang terkait dari kelima alat yang sudah direview tadi. Yang pertama, layar kapal. Saran perawatannya, pastikan layar diperiksa secara berkala untuk mendeteksi kerusakan atau keausan pada bahan layar, tali atau sambungan. Yang kedua, jangkar. Saran perawatannya yaitu jangkar harus diperiksa dengan cara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan atau korosi yang dapat mengurangi kekuatannya. Yang ketiga, rudder atau kemudi. Saran perawatannya, kemudi wajib diperiksa secara rutin sebelum berlayar untuk memastikan tidak ada keausan atau kerusakan pada bagian mekanisme kemudi. Yang keempat, AC kapal. Saran perawatannya yaitu harus dibersihkan secara berkala untuk kenyamanan saat berlayar, terutama pada filter dan saluran udara untuk mencegah penumpukan debu dan kotoran yang dapat mengurangi efisiensi pendinginan. Yang kelima, balas kapal. Saran perawatan yaitu pastikan sistem balas kapal bekerja dengan baik dan tidak ada kebocoran pada tangki balas. Dan ini referensinya ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.